dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih, untuk dunia demi harmoni bumi. Ajaran Yesus lahir dari dalam, sehat sejati. Bangkitlah insan, ruang tubuh sejati, bersatu dalam semangat harmoni. Ilmu dan cinta berpadu abadi, Menuntun jiwa sehat berenergi. Dengan hati menyeimbangkan energi, kebaikan dasar setiap terapi. Ganti dan pengabdian PSM Indonesia bersinar di Nusantara. Di bawah naungan pekerti tercinta, ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. Jalan tengah dan kebersihan hati, berjalan duduk ataupun berdiri. tetap teguh di jalan yang benar, Dengan hati bersih melihat diri. Dari dalam lahir cara penyembuhan, kebenaran sejati tumbuh dari hati. Ilmu bagi umat menyinari bumi, ilmu kesadaran dan kemanusiaan. PSMP Pikerti, jembatan kehidupan, menautkan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih, untuk dunia demi harmoni. PSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pekerti tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. PSM Indonesia bersinar di Nusantara, di bawah naungan pekerti tercinta. Ilmu berpadu, kebenaran dari hati, untuk bangsa dan dunia yang jaya. Kebenaran dan kebersihan hati, berjalan duduk ataupun berdiri, tetap teguh di jalan yang benar. Dengan hati bersih melihat diri. Dari dalam lahir cara penyembuhan, kebenaran sejati tumbuh dari hati. Ilmu bagi umat menyinari bumi, ilmu kesadaran dan kemanusiaan. PSMP Pikerti, jembatan kehidupan, menautkan sains dan kesadaran insan. Energi berpadu, ruang tersinari, membangun kesehatan sejati. Ilmu penyembuhan lahir dari kasih, untuk dunia demi harmoni bumi. Ajaran Yesus lahir dari dalam, sehat sejati.
Grandmaster Prof. Dr. Guo Jichen, lahir tahun 1943 di Provinsi Hebei, Tiongkok, merupakan founder Body Space Medicine. Seorang inovator dan guru besar yang berbakat dan mempunyai inspirasi luar biasa di bidang traditional Chinese medicine. Master Hilman Rama Pratama, lahir tahun 1962 di Jakarta, Indonesia, merupakan founder Body Space Medicine Indonesia, menaungi PPIKRTI Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, seorang praktisi kesehatan Body Space Medicine dan dosen Institut Nalanda. Pusat Rawat dan Pemeliharaan Body Space Medicine Indonesia dibentuk dan diresmikan langsung oleh founder BSM Grandmaster Prof. Dr. Guo Jichen pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 bertempat di Pusat Terapi BSM Jin Kang Wai Mai, di Ruko Sentra Onderdil Blok N5 Harapan Indah, Bekasi. Mengawali perjalanan ini, BSM Hong Kong Jineng Health Society di bawah pimpinan Pak Sabar Chu dan dukungan Ibu Faifi Raharja dari Bandung telah memberikan 2 kali pelatihan intensif pada tahun 2008 sebanyak 60 orang disabilitas di Bandung, dan 2010 sebanyak 150 orang anggota disabilitas di Sekolah Suci Cengkareng, serta lebih dari 50 orang di Krekot, Jakarta Barat. Setelah peresmian ini, BSM bergabung di organisasi perkumpulan APALI. Karena membawa misi 3 tugas langsung dari Guru Besar Dr. Guo, agar membawa BSM ke perguruan tinggi, menjadi mitra Kementerian Kesehatan, dan mengembangkan rumah sehat, maka Sinshir Hilman harus mengembangkan tugas ini lebih luas. Setelah ulang tahun ke-7 pada tahun 2017 berdirilah perkumpulan BSM dengan nama PPIKRTI, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, yang dapat mewadahi semua praktisi BSM dengan SK Menkumham nomor HU 0017306 AH 01,07 tahun 2017 dan juga sebagai anggota Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia PIKTI. Pada bulan April tahun 2021 menjadi mitra Kemenkes RI. Body Space Medicine bukan hanya hadir untuk terapi kesehatan saja, tetapi juga memberikan pendidikan kesehatan dan cara-cara terapi yang sederhana dan efektif. Berbagai kalangan masyarakat mendukung kehadiran terapi BSM yang unik. Mereka telah merasakan kualitas terapi yang baik, rasa sangat nyaman dan aman, serta meningkatkan kualitas hidup bagi penderita penyakit berat. Di samping itu, pemeriksaan dan analisa kondisi kesehatan melalui lidahnya sangat efektif dan akurat. BSM banyak mengisi berbagai kegiatan pelatihan keterampilan terapi, senam kesehatan olah energi, juga mengisi seminar kesehatan internasional di Johor Bahru dan nasional di PIKTI, masyarakat umum, organisasi keagamaan, mengisi kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat di instansi pemerintahan, bencana alam, dan juga menyalurkan santunan dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong ke yayasan sekolah-sekolah di daerah terpencil, serta mengisi acara-acara seminar di perusahaan tentang kesehatan dan pencegahan gangguan kesehatan. Kegiatan BSM menjadi tonggak luhuran mendiang Guru Besar Guo, di mana saat adanya pandemi COVID-19, memberikan bantuan herbal racikan untuk membantu kepada penderita COVID-19 secara gratis, dan karena rasa peduli kepada masyarakat umum pada tanggal 25 Maret tahun 2021. BSM membuka kelas pelatihan senam Dong Yigong atau senam gita bersama secara online Zoom untuk meningkatkan imunitas tubuh, serta memberikan pengetahuan kesehatan setiap hari Kamis jam 8 malam hingga saat ini. Ribuan orang telah merasakan perubahan tubuh yang lebih sehat, jiwa yang lebih kuat, dan semangat hidup yang baru. 15 tahun perjalanan ini adalah kisah kita bersama. Setiap senyuman, setiap langkah adalah bagian dari sejarah BSM. Perjalanan belum selesai. BSM akan terus melangkah, membawa kesehatan, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan. Selamat ulang tahun PPIKRTI. Happy birthday PPIKRTI. PPIKRTI Shengri Kuala. Saya Profesor Chandra Setiawan, dosen di Presiden University, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 bagi Body Space Medicine
dan saya mengharapkan senantiasa berkarya untuk menebarkan kebajikan dan membuat orang lain bahagia. Ini adalah pekerjaan mulia, dan tentu saja semua ini akan berhasil kalau kita saling bersinergi dan saling mendukung. Sekali lagi saya ucapkan selamat Jayu. Hai, ini Gita Wiryawan mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-15 untuk BSM. Semoga sukses dan sehat selalu. Keluarga besar Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia. Selamat bertugas, jaya, aman, bermanfaat di Indonesia. Selamat hari jadi BSM yang ke-15. Semoga BSM Body Space Medicine di Indonesia bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada sesama manusia dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Dr. Adrian Rusman Asri, Ketua Umum Perkumpulan Paricara Usada Indonesia, mengucapkan Happy Anniversary ke-15 Body Space Medicine di bawah naungan PPI Kerti. Semoga selalu jaya dan dapat mengembangkan pengobatan tradisional dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 bumi pertiwi. Kami, BSM PPI Kerti Hong Kong Chiang, bersatu mengajak masyarakat hidup sehat dengan sucikan hati, jaga perilaku, tebar kebaikan, ikhlas membantu sesama tanpa terkecuali. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun BSM Indonesia ke-15. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. Happy birthday. Kami, keluarga besar Nalanda, mengucapkan selamat ulang tahun PPI Kerti yang ke-15. Semoga sukses dan jaya selalu. Hari ini, Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia dan Body Space Medicine BSM berulang tahun ke-15. Selamat ulang tahun PPI Kerti dan BSM. Semoga senantiasa memberikan kenyamanan dalam bentuk kesehatan kepada masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang disehatkan, sehingga Indonesia juga akan semakin jaya karena rakyatnya sehat sejahtera. Saya Poni Chan Liao, salam mantap. Halo, aku Sera Rashi. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk BSM yang ke-15. Semoga sejahtera selalu, jaya selalu, dan juga bisa membantu masyarakat Indonesia. Amin. Kami, keluarga besar Bank Sampah Induk Bersinar dari Bandung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 BSM Indonesia yang diwadai oleh PPI Kerti. Selamat ulang tahun. Kami, perwakilan dari manajemen Rumah Sakit Utama Hospital, mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 BSM. Semoga BSM terus maju dan menjadi inspirasi bagi dunia kesehatan. Selama 15 tahun, BSM telah menjadi pelopor dalam menghadirkan terapi yang menyehatkan tubuh. Melalui pendekatan pengobatan holistik, BSM membantu memulihkan keseimbangan alami tubuh, pikiran, dan jiwa, serta memulihkan keseimbangan hidup. Saya, Direktur Rumah Sakit Utama Hospital, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 untuk Body Space Medicine. Semoga BSM terus berkembang, berinovasi, dan menjadi pusat terapi yang memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat. 15 tahun perjalanan penuh makna, membantu masyarakat menemukan keseimbangan tubuh dan energi hidupnya. Semoga selalu diberkahi dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan kesehatan yang melimpah. Tetaplah menjadi tempat yang menenangkan dan menyembuhkan dan menginspirasi bagi orang lain. Salam sehat selalu. Halo
Halo semuanya, perkenalkan saya Delvi Vija selaku Miss Tionghoa Jakarta 2025. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 kepada Body Space Medicine yang senantiasa dengan penuh dedikasi menghadirkan kesehatan dan keseimbangan. Semoga Body Space Medicine jaya dan sukses selalu. Halo, selamat siang. Saya ingin mengucapkan selamat dari ulang tahun untuk Body Space Medicine. Salam dari München. Saya sedang berada di München. Selamat atas memasuki usia ke-15, terutama di dalam leadership yang dipimpin oleh Shin Se-hilman. Semoga Indonesia mengalami kejayaan di dalam dunia TCM, semakin maju, semakin berpionir, dan semakin membuka peluang-peluang di dalam dunia kesehatan kita. Selamat! Happy 15th Anniversary Body Space Medicine. Selamat merayakan 15 tahun perjalanan yang luar biasa dalam menghadirkan layanan kesehatan holistik yang menyentuh hati dan memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari Samasa Integrated Medical Center, memberikan dedikasi, inovasi, dan kepedulian tanpa henti bagi kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Semoga semakin maju, semakin memberi dampak positif, serta terus menjadi inspirasi dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat, seimbang, dan penuh makna. Cheers to 15 years of healing and Acara ini didukung oleh Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di hari Kamis malam. Seperti biasanya, saya akan membawakan dulu sedikit teori, baru kita senam ya. Kita ketahui cara salah satu untuk meningkatkan kesehatan adalah kita harus bergerak. Tanpa bergerak, ya, kita tentunya semakin lama semakin lemah. Dari itu, minimal Bapak Ibu sekalian, kalau nggak keburu setiap hari latihan, hari Kamis ini sebaiknya dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk kita latihan bersama. Salah satu senam yang dibawakan untuk dari Body Space Medicine adalah senam Tung Ikung. Ya, senam Tung Ikung ini sangat mudah dan sangat simpel bagi kita lakukan setiap hari. Ya, kita tidak perlu melakukan keseluruhannya, tapi minimal kita gunakan keperluan untuk kita yang mana yang kita cocok saat itu yang kita butuhkan. Misal posisi ginjal kita kurang kuat, ya, kita perkuat untuk posisi ginjal kita. Atau kita merasa bagian sanciau kita kurang lancar ya, sehingga makan mungkin terlalu begitu makan terasa kenyang gitu. Ya, karena bagian ciao tengah kita kurang lancar, maka kita bisa lakukan senam dasar pembukaannya, yaitu sisi cancuang. Nah, Kuo Lao Si adalah penemu ya, Grandmaster Profesor Dr. Kuo Zichen. Beliau ini adalah sebagai founder Body Space Medicine. Beliau mengajarkan selain kita belajar terapi, mengobati, ya, terus merawat orang lain, kita juga perlu merawat diri kita sendiri, yaitu dengan cara berlatih senam. Senam ini mengajarkan kita bagaimana tubuh kita berdiam, tapi seluruh sel-sel kita bergetar, ya, berolahraga. Maka dari itu senam ini dikatakan diam tapi bergerak. Nah, Guru Kuo mengatakan merdekakan pikiran, berkembang inovasi baru. Ya, hal ini tentunya untuk membuka wawasan kita, ya. Kita jangan terkungkung pada satu kondisi, ya, sedangkan zaman sudah berubah dan kita juga perlu perubahan-perubahan yang
dengan cara-cara yang mudah dan sederhana, tapi bermanfaat untuk kita. Nah, Profesor Dr. Guo Zichen lahir pada tahun 1943 di Provinsi Hebei. Ya. Beliau seorang inovator, guru besar yang berbakat dan mempunyai inspirasi luar biasa di bidang tradisional Chinese medicine. Pada tahun 2004, ya, putri beliau, putri ketiga, hadir ke Indonesia, ya, mengunjungi Indonesia bersama dengan founder dari Hong Kong, ya, Body Space Medicine di Hong Kong, yaitu Bapak Sabar Chu dan Bapak John Chang, ya. Dan pada tahun 2010 ini diresmikan, ya, oleh Grandmaster Profesor Dr. Guo Zichen di Indonesia, dan peresmian ini melakukan gunting pita pada tanggal 13 Oktober 2010. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2025 kita genap 15 tahun berada di Indonesia. Ya, ini pertemuan pertama saya dengan Guru Guo, dan Guru Guo meninjau ruko di Harapan Indah Bekasi dan menempatkan sebagai pusat Body Space Medicine di Indonesia. Ya, beliau melakukan gunting pita pada tanggal 13 Oktober 2010. Ya, di sini hadir ada mendiang Pak Sabar Chu, mendiang Grandmaster Profesor Dr. Guo Zichen, dan ini Ibu Vivi dari Bandung. Ini saya, ya, meresmikan pembukaan pusat terapi Body Space Medicine yang bernama Chien Kang Wai Mai pada saat itu. Ya. Nah, apa itu senam tung ikung? Senam tung ikung adalah metode penyembuhan yang dengan teknik sederhana yang dikatakan diam tapi bergerak. Ya. Kita menggunakan satu telapak tangan yang didekatkan dan satu telapak tangan yang jauh posisinya. Yang dekat yaitu 10-20 cm, ya. Yang jauh 30-40 cm, atau bagi yang lebih kecil bisa 5-10 cm, ya, tergantung tinggi badan seseorang, ya. Nah, hal ini adalah untuk melancarkan energi, membuka jalan, ya. Jadi selalu tekanan yang lebih tinggi akan mengalir pada tekanan yang lebih rendah. Nah, kita bisa lakukan latihan ini cukup 3-5 menit. Ya, bila mana kita kerja di kantor sangat sibuk, ya, di antara kesibukan kita berdiri sejenak, kita lakukan 3-5 menit, dan ini sangat menghasilkan kondisi tubuh yang luar biasa, ya. Kalau kita bisa lebih 5-10 menit itu jauh lebih baik, ya. Nah, teknik tung ikung ini atau senam gita, yang gerakan isyarat tangan, ini mempunyai 4 kekuatan penyembuhan, yaitu kekuatan tubuh, ya, kita melakukannya dengan kekuatan tubuh. Kita juga bisa melakukan dengan kekuatan suara, ya, kita bisa melakukan kekuatan pikiran yang diarahkan. Kemudian kita dengan kekuatan batin kita, yaitu kita komunikasi dengan seluruh sel-sel tubuh kita. Ya, kalau kita menggunakan kekuatan suara, di sini ada musiknya, yaitu musik San San Xiu Liu Pa Yao 3396815. Ya, San San di sini menggetarkan seluruh sel di paru-paru. Jadi kalau tangan kita pegang di dada, kita katakan San, ya, San, maka ada terasa getaran di seluruh sel di paru-paru. Kalau mengatakan Ciu, maka ada di tantien, di perut bawah, 3 jari di bawah pusar kita. Kita bilang Ciu, ini akan bergerak, ya. Nah, kalau kita bilang Liu, maka di bawah tulang rusuk kita, di bawah diafragma tulang rusuk akan terasa bergerak, ya, Liu, ya. Kemudian kita bilang Pak, ya, ada di pusar, ya. Begitu bilang Yao, dari tenggorokan sampai kepala, Yao. Kemudian U, limpa dan pencernaan, ya. Nah, ini adalah menggetarkan San Jiao kita, ya, sehingga
ciao bawah, ciao tengah, ciao atas akan terjadi pergerakan energi. Nah, tentunya tangan kita merupakan alat ya yang sangat bermanfaat, bisa membantu orang lain bila mana kita melakukan latihan, sehingga kepekaan tangan kita ini makin baik dan tangan kita akan terasa banyak kumpulan energi, dan ini bisa kita manfaatkan membantu orang lain. Ya, ini akan kita latih seiring dengan latihan senam. Ya. Ada satu hal yang penting, di mana setiap kita latihan, ujung lidah harus melekat di langit-langit. Kenapa ujung lidah ini harus melekat di langit-langit? Karena kita sejak lahir saja, kalau kita lihat orang bayi, ya, ini akan terlihat ujung lidahnya melekat di langit-langit. Artinya apa? Artinya energi dari depan, ya, dari San Jiao, Jiao bawah, Jiao tengah, Jiao atas, dia akan mengalir ke atas, ya, kemudian dia turun sepanjang tulang punggung, Wai Jiao-nya, dia bersirkulasi dengan lancar. Ini adalah titik kontak di mana seperti stop kontak. Kalau kita lampu, kita on kan, maka dia nyambung energinya. Maka kita setelah dewasa, kita sering lupa, ujung lidah tidak dilekatkan lagi, sehingga energi ini terputus ya antara depan dan belakang, sehingga tidak bisa bersirkulasi dengan lancar. Nah, dengan demikian, kalau kita rutin setiap kegiatan ujung lidah kita lekatkan di langit-langit, maka energi kita akan bersirkulasi dengan lancar. Nah, anak kecil saja sudah lahir, dia sudah ada ini ya. Tapi kita seiring dengan tumbuh dewasa, kita lupa ujung lidah ini tidak melekat. Maka terputuslah mata rantai sirkulasi energi ini, sehingga kita akan mudah sakit ya. Nah, ini senam-senam yang bisa kita lakukan secara bersama ataupun perorangan ya. Nah, ini dengan kekuatan tubuh kita melakukan satu gerakan. Ini contohnya menguatkan bagian sisi ginjal kita. Jadi kita menguatkan Mingmen ya. Kita arahkan kedua telapak tangan kita kepada titik Mingmen, karena titik Mingmen adalah yang mensupport kedua ginjal kita. Ya, kebetulan tangan kita juga menyorot secara tidak langsung kepada ginjal. Nah, ini adalah kekuatan tubuh ya, dengan postur berdiri, kemudian kita telapak tangannya kita arahkan ya. Dan kekuatan kedua kita dengarkan musik ya, San San Cili Payau. Ya, karena musik ini akan menggetarkan seluruh sel tubuh kita. Kekuatan ketiga kita bisa gunakan kekuatan pikiran. Kita bayangkan munculnya cahaya sinar putih terang ya, menyinari bagian Mingmen kita. Ya, sinar ini memperkuat, menyehatkan, membersihkan ya kedua ginjal kita, memperkuat cakra Mingmen kita. Ya, membersihkan cakra Mingmen dan memperkuat kedua ginjal kita. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan seluruh sel-sel di ginjal kita. Ya, kita bisa mengkomunikasikan ya, seluruh sel-sel di ginjal kita. Kita katakan, terima kasih ginjal, ya, saya sangat sayang kamu, kamu sehat dan kuat. Terima kasih atas setiap kesehatan yang diberikan, sehingga saya bisa beraktivitas dengan sehat dan normal. Lalu kita tersenyum kepada kedua ginjal kita dan ucapkan kata terima kasih. Nah, inilah komunikasi antar sel kita, karena sel kita bisa mendengar ya, dan bisa menerima pesan kita. Seperti itu. Nah, nanti kita akan latihan 5 gerakan saja hari ini, yaitu gerakan permulaan, di mana ini disebut sisi cancuang. Ya, sisi cancuang bagi yang tekanan darahnya normal, kedua telapak tangan mengarah ke atas. Kita akan buka kaki kita selebar pundak, lutut diturunkan sedikit, ujung lidah melekat di langit-langit, telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak kanan di atas pusar. Ya.
Nah, bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan ditutup, diarahkan ke bawah, supaya energi tidak langsung naik ke atas. Yang normal ataupun yang rendah tetap mengarah ke atas. Ya, seperti itu. Dan kemudian kita bisa lakukan dengan kekuatan suara, kita dengarkan, kita rilekskan tubuh kita. Kemudian kita visualisasi dengan cahaya, ya, dengan kekuatan pikiran, energi ini, ya, sinar cahaya ini membersihkan, melancarkan semua bagian dari Sanjiao kita. Sisi Sanjuang ini membuka pintu Sanjiao kita, jiao bawah, jiao tengah, jiao atas, sehingga energi dapat lancar menuju atas dan turun kembali melalui Wai Jiao yang ke sebatang tulang punggung, kembali ke depan, seperti itu. Kemudian kita latihan lagi menguatkan kedua ginjal yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, kita tahu kita setelah usia 30 tahun, segitiga ini, ya, kalau kita tarik berbentuk segitiga, ini adalah gunung es dikatakan. Ya, disebut Xiesan, ya. Artinya apa? Kita setelah usia 40 tahun ke atas, itu defisiensi tubuh kita. Maka dari itu kita perlu latihan yang lebih intensif, ya, untuk supaya menjaga agar jangan dingin di bagian ini. Kalau bagian ini dingin, maka kaki kita, lutut kita akan lemas, ya, tidak ada tenaga. Maka dari itu orang tua cenderung kan kakinya lemah, ya, karena di sini dingin. Nah, kita harus jaga, kita jemur matahari, misalnya pagi hari kita lakukan latihan ini, ya, sehingga menguatkan kedua ginjal kita. Ya. Kemudian latihan yang ketiga, kita bisa kedua telapak tangan dihadapkan di depan pusar, ya, sehingga menyinari bagian pusat Tantian kita. Kita bayangkan visualisasi dengan cahaya warna biru langit terang menyinari di depan pusat Tantian kita. Kenapa harus biru? Biru melambangkan langit, ya, langit. Karena lautan berwarna biru, ya. Kita tahu titik Tantian atau Qihai ini adalah samudra energi. Berapapun energi kita salurkan ke sini dapat diterima, karena dikatakan samudra, ya. Jadi kita simpan energi ini, kita bayangkan cahaya warna biru langit menguatkan kedua ginjal, menguatkan pada Tantian kita. Nah, disinilah dikatakan Mapu Cancuang, ya. Kita menguatkan bagian Tantian. Gerakan ini bermanfaat untuk menguatkan darah kita. Jadi kalau ada yang kelainan darah, misalkan talasemia, ya, atau anemia, ya, kekurangan darah, rajin-rajin latihan ini, ya, nanti akan dapat perbaikan-perbaikan yang luar biasa di tubuhnya. Jadi di dalam hal ini kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita sendiri, ya. Kesehatan tidak bisa kita beli, tapi kita harus lakukan. Dengan latihan ini, maka kita menyatu, ya, 4 kekuatan di dalam diri kita, maka kita semakin lama sel-sel kita makin seimbang dan makin sehat. Ya, gerakan yang kelima kita lakukan adalah dengan menyinari Pai Hui kita, ya, Pai Hui. Nah, ini kita bayangkan warna merah jambu, ya, merah jambu, menyinari bagian kepala kita dengan warna merah jambu. Maaf, tadi ada gerakan yang keempat, ketiga. Oh, yang ketiga belum, ya. Tadi dirapatkan kedua telapak tangan di depan, ya. Kita lihat ujung-ujung jari kita apakah terlihat sinar, ya, atau jari-jari kita bertambah panjang. Dan ini mempunyai kekuatan dalam diri kita. Oke, kita mulai saja dengan senamnya. Ini adalah pengantar supaya tahu bahwa kita lakukan sangat simpel, tapi ini efektif, ya. Saya akan bukakan musiknya dulu. Nanti kita lakukan dengan senam jinjit
baru kita lakukan dengan senam mengayun tangan, baru masuk ke senam tungikungnya. Oke, kita mulai ya dengan senam ya. 翻过千座山，哦，为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯，寻梦的旅程，刻下无数长头，点灯的时刻，光明要注 Ayo Bapak Ibu, kita harus lakukan ya. Senam ini tidak bisa kita hanya diam. Kita harus lakukan senam ini. 水畔人换水，哦，灯如莲花红。梦中的深 telapak kaki kita jangan diangkat ya, hanya jadi tumit kita angkat, tapi ujung jarinya tetap nempel pada lantai kita. Seperti berlari di tempat. 起伏吟诵，哦，点燃一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。 深沉，回应不打工，灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点燃一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福。 哦，点燃一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点燃一盏心灯。 起伏吟诵，哦，点燃一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。 Yang kita lakukan gerakan yang kedua yaitu mengayun tangan ya. DJ Sunny.
menggalikan tangan, usahakan tangan kita jauh ke depan, raup lempar ke belakang. Ini manfaatnya membuka berikat kita ya, supaya energi kita lancar.
pelan-pelan, kendorkan, lalu kita hirup napasnya dalam-dalam, lalu hembuskan napas kita pelan-pelan, hirup napas lagi dalam-dalam, lalu hembuskan, lalu hidung perlahan-lahan, hirup lagi napas dalam-dalam, lalu hembuskan melalui hidung perlahan-lahan. Kita simpan di tangan. Kita simpan di tangan. Tenangkan pikiran kita. Sekarang kita ambil posisi tegak lurus seperti pohon cemara. Kita rilekskan seluruh tubuh kita. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Kedua kaki kiri kita buka selebar pundak, ya. Kedua kaki kita selebar pundak, lalu masukkan sedikit ujung-ujung jarinya ke dalam, ya. Seperti kaki kita turun lurus, ya, kita belokkan sedikit masuk ke dalam, seperti mengunci. Kemudian lutut diturunkan sedikit, telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan boleh diarahkan ke bawah, menghadap telapak tangan kiri. Khusus yang darah tinggi. Bagi yang darah rendah dan normal, kedua telapak tangan tetap menghadap ke atas. Gerakan ini disebut sisi cancuang, gerakan permulaan, yaitu membuka pintu sanjiao kita. Jadi melancarkan energi berada di depan, perut bawah, perut tengah, dan dada atas, sehingga energi dapat bersirkulasi lancar menuju kepala, dan dari kepala turun sepanjang tulang punggung kita hingga tulang ekor dan kembali lagi ke depan. Kita rilekskan, tenangkan pikiran. Kita gunakan 4 kekuatan dalam diri kita. Sisi cancuang, gerakan permulaan, ini adalah kekuatan tubuh. Kita gunakan kekuatan kedua, yaitu kekuatan suara. Kita dengarkan musiknya San San Jiu Liu Payau. Dengan getaran musik akan menggetarkan seluruh sel-sel di sanjiao kita. San San Jiu Liu
三三九六八幺五，三三九六八幺Sekarang kita gunakan kekuatan yang ketiga, yaitu dengan cahaya sinar putih terang menyinari di antara kedua telapak tangan kita, melancarkan sanjiao kita. Visualisasi cahaya sinar putih terang di antara kedua telapak tangan kita yang membersihkan sanjiao kita, melancarkan sanjiao kita. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sel-sel berada di ciao bawah, ciao tengah, dan ciao atas. Terima kasih, terima kasih. Seluruh organ, seluruh sel yang berada di ciao bawah sehat dan normal. Berada di ciao tengah sehat dan normal. Ciao atas sehat dan normal. Energi lancar di sanjiao menuju wai jiao dan dari wai jiao menuju sanjiao. Ucapkan terima kasih, terima kasih. Sekarang perlahan-lahan telapak tangan kita pindahkan menyinari kedua ginjal kita, menyinari, menyorot kepada Mingmen. Titik Mingmen adalah berseberangan dengan pusar. Pusar berada di depan, titik Mingmen berada di belakang. Tarik garis lurus ke belakang adalah titik Mingmen. Titik Mingmen memelihara kedua ginjal kita. Sekarang kita visualisasi cahaya sinar putih terang membersihkan titik Mingmen kita, menyehatkan dan menguatkan kedua ginjal kita. Thank you.
ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan sehat dan normal. Kamu sehat, normal, kuat, kerja dengan baik, sehat, dan normal. Terima kasih. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita dan katakan terima kasih. Dan perlahan kita pindahkan ke depan. Kita kuatkan di depan pusar kita, mengarah ke tantien. Visualisasi cahaya, bola cahaya berwarna biru langit terang. Kita sehatkan darah kita, kita perkuat pusat tantien kita. Cahaya warna biru muda terang menyinari pusat tantien kita. Tersenyumlah kepada pusat tantien kita. Katakan kamu sehat, kuat, rasakanlah getaran energi yang begitu luar biasa di seluruh tubuh kita. Terima kasih tantien, kamu sehat dan kuat. Sekarang perlahan-lahan kedua telapak tangan kita satukan berada di depan dada kita. Kita lihat ujung-ujung jari kita, telapak tangan kita. Apakah ujung-ujung jari kita memancarkan sinar? Atau terlihat ujung jari kita bertambah panjang? Jangan lupa ujung lidah selalu melekat di langit-langit.
Kedua telapak tangan kita naikkan ke atas, menyinari paihui kita. Visualisasi bola cahaya berwarna merah jambu. Cahaya berwarna merah jambu berada di antara kedua telapak tangan kita, menyinari paihui kita. Cakra mahkota kita disinari dengan cahaya berwarna merah jambu. Ucapkan terima kasih pada seluruh jaringan, seluruh sel-sel yang berada di otak kita, seluruh panca indera kita, sehat dan normal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang perlahan-lahan kita turunkan telapak tangan kita taruh simpan di tanghir. Kedua telapak tangan, ya, tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kanan. Kita simpan di tangan. Marilah kita afirmasi, ucapkan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Po, yang artinya bersihkan semua polusi, lancarkan semua jalur-jalur energi. Energi dapat berpindah, energi dapat bersirkulasi lancar. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Qing Chu Dan Su Tung He Dao Neng Liang Bang Jia Gong Juan Chang Tu. Qing Chu Dan Su Tung He Dao Neng Liang Bang Jia Gong Juan Chang Tu. Qing Chu Dan Su Tung He Dao Neng Liang Bang Jia Gong Juan Chang Tu. 33968515，339685，339685，好，很好，非常好，baik, sangat baik, luar biasa baik. Marilah kita berdoa dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan memberikan kesehatan yang baik kepada diri kita. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan berlatih bersama, yang merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab diri kita sendiri dalam menjaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua kita yang telah membimbing dan membesarkan kita sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keluarga kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada mendiang Grandmaster Profesor Dr. Mojichen yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuan kepada kita semua sehingga kita tetap sehat, bisa melakukan latihan-latihan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang setia setiap hari Kamis ikut berlatih bersama sehingga mengumpulkan energi bersama. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang tidak sempat hadir atau dalam kondisi kesehatan kurang baik, maka energi dari latihan kita ini juga dapat terbagikan kepada mereka. Semoga mereka dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kita ucapkan terima kasih pada diri kita karena kita mau berlatih, disiplin, termotivasi, melakukan dan menjaga kesehatan kita sendiri sebagai wujud tanggung jawab kita pada diri kita sendiri dan keluarga maupun masyarakat kita lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Wan Nijen. Pada saat latihan, apakah lidah kita selalu harus menempel di langit terus? Iya, selama latihan kita ujung lidah melekat di langit-langit. Bahkan sehari-hari kalau kita lagi melakukan kegiatan pun sebaiknya ujung lidah biasakan di langit-langit. Karena sejak lahir sebenarnya kita sudah diwariskan, diajarkan ya. Begitu lahir saja ujung lidah kita melekat di langit-langit. Artinya apa? Artinya kondisi tubuh kita, energi itu bersirkulasi lancar. Kita sakit, kita mudah sakit karena energi kita tidak lancar. Kalau energi kita lancar, maka kita jarang terkena gangguan kesehatan. Ada pertanyaan lain? Silakan, bisa buka mic-nya sendiri. Ya, audionya bisa dibuka sehingga bisa tanya langsung. Pananggar mana nih Pananggar? Udah lama nggak kedengeran suaranya. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya ya bila mana ingin ditanyakan. Malam Lose. Ya, Pananggar. Ya nak, kabarnya? Kabar baik Lose. Mohon maaf saya beberapa absen tapi setiap hari sih latihan Lose. Wah, mantap ya. Sorry ini videonya. Oke. Tapi latihan jalan terus ya Pananggar? Jalan terus Lose.
Iya. Paling tidak seminggu ya 3-4 kali lah tiap pagi. Iya, iya. Bagus sekali. Ya, kita harus bertanggung jawab pada kesehatan kita. Karena kalau kita sehat, keluarga kita juga tenang, ya. Iya, Kalau benar, kita Ustaz. sakit-sakitan repot nanti, kesian keluarga. Mantap, Pak Ananggar. Semangat terus. Siap loh, Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan kedua nih. Slide awal dijelaskan 4 kekuatan. Kita tadi ada 4 kekuatan. Yang kekuatan pertama, ya. Kekuatan tubuh ini itu adalah yang tadi posisi berdiri ya kita lakukan ya, seperti Cici Cancuang ya misalkan, atau Mapu Cancuang. Cici Cancuang itu membuka pintu Sanciao ya. Jadi itulah pertama menggunakan kekuatan tubuh. Jadi kita diam tapi sel-sel kita bergetar ya. Kemudian kita menggunakan lagi kombinasi dengan kekuatan suara. Kita dengar dari musik Sansan Ciu Payau ya. Jadi Sansan Ciu Payau ini, getaran suara itu kalau kita dengar itu akan menggetarkan seluruh sel-sel di tubuh kita. Ya, terutama di bagian Sanciao ini bergerak ya. Jadi akan diam tapi bergerak di sini. Diam. Sebentar saya ganti ini dulu nih. Kayaknya ada masalah di saya punya kamera. Jadi diam tapi bergerak ya. Jadi menggunakan suara ini menggetarkan seluruh sel-sel kita. Yang ketiga, kita gunakan kekuatan pikiran kita. Kita bisa lakukan visualisasi. Tapi kalau kita sudah terbiasa meditasi, cahaya itu bisa muncul sendiri ya. Gitu. Tapi sekarang ini bagi yang pemula, kita bisa visualisasi. Bayangkan cahaya sinar putih terang, atau bayangkan sinar biru langit terang seperti di belakang layar saya. Bayangkan cahaya sinar biru terang menyinari bagian pusat kita, pusat Tantien misalnya. Ya, itu bisa kita gunakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita komunikasikan yang kekuatan keempat, yaitu kekuatan batin kita. Kita komunikasi dengan seluruh sel-sel kita. Karena tubuh kita ini bisa kita perintah. Ya, seluruh sel-sel kita itu sebenarnya mesin energi ya. Jadi tubuh kita ini kan banyak miliaran sel. Ini adalah mesin energi ya. Kalau dia nggak sinkron satu dengan yang lain, maka kekuatan tubuh kita tidak maksimal. Seperti itu. Nah, kita bisa komunikasi, menerima pesan. Jadi kalau kita ucapkan pesan kita, itu mengandung energi ya, mengandung energi dan akan berubah menjadi materi. Jadi pesan kemudian berubah jadi energi, energi berubah menjadi materi. Karena energi di sekeliling kita sebenarnya mengandung materi ya. Kalau kita berikan tangan kita kerasa kan bersentuhan dengan angin. Angin itu mengandung materi sebenarnya. Di dalam energi ada materi. Karena teori Einstein, energi massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2 ya, kuadrat ya, kuantum. Jadi satu massa benda ya, satu massa atau materi ini bisa hilang dan berubah menjadi energi. Demikian juga energi ini kalau berkumpul akan berubah lagi menjadi massa. Contoh kita makan, ini kan massa yang kita makan ya, materi masuk ke dalam tubuh, kemudian diolah ya oleh sel kita, diubah materi ini jadi energi. Karena sel kita meregang, mengkerut, meregang, mengkerut. Pada saat dia meregang, dia menyerap materi. Mengkerut ya, dia mengubah materi ini jadi energi di panca. Gitu.
Nah, sel ini dia bisa berfungsi merubah materi menjadi energi, merubah energi jadi materi. Kita makan banyak, ya nggak dipakai, kita jadi gemuk. Tapi kalau kita nggak makan-makan, sel kita mengubah materi, ya dari lemak diubah energi lagi, sehingga jadi tenaga. Akhirnya kita kurus lagi, seperti itu. Nah, inilah kita bisa komunikasikan ke sel kita, supaya sel kita dia bisa menerima pesan kita. Katakan dia sehat, terima kasih, dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya. Nah, itu 4 kekuatan. Dan apa lagi yang ditanya? Oh, ya nanti di grup saya akan share ya, yang Sansan Cilupayau. Boleh tanya loh, Sir? Ya, silakan, Penanggal. Ini ada putri temen, bayinya itu keguguran gitu loh, Sir. Dioperasi, ya. Itu udah 5 hari itu belum sadar. Kira-kira apa sarannya loh, Sir? Kita bisa pesan, ya. Kita konsentrasikan, kita mengirim pesan secara batin ataupun secara ucapan boleh di depan kupingnya. Ya. Walaupun dia sudah koma, dia masih bisa mendengar kadang-kadang. Gitu, masih bisa menangkap. Nah, pesan ini bisa kita sampaikan, ya, ke seluruh sel-sel tubuhnya, misalkan kepada otak, gitu. Kembali bisa bekerja sehat dan normal. Ya, dan normal. Nah, dan kalau kita ramai-ramai datang bersama, itu bisa kita arahkan. Tangan kita arahkan seperti itu bersama-sama, ya. Kita sambil mendoakan, gitu. Dan itu bisa punya kekuatan luar biasa. Luar biasa ya. Siap. Jadi, bisa kita lakukan seperti itu. Coba lakukan aja seperti itu. Iya, nanti saya sarankan. Kalaupun di rumah juga bisa, jadi Bapak nggak ke sana juga bisa. Bisa ya. Teman-teman semua, mungkin kalau ada fotonya dipajang fotonya. Dipajang fotonya ya, Rosa. Ya, kalau enggak ya visualisasi. Visualisasi ya. Dengan jam yang sama, misalkan kita arahkan janjian ke rumah ya. sakit. Gitu, sama-sama. Selama 15 menit misalkan atau 20 menit. Ya. Baik. Arahkan sambil mendoakan. Ya. Nanti lihat hasilnya, ya, biasanya banyak kemajuan. Banyak kemajuan ya, Rosa. Nah, itu termasuk bisa meregenerasi sel. Regenerasi ya. Ya. Siap. Ya. Terima kasih, Rosa. Ya, sama-sama. Ya, nih ada perubahan ya. Terima kasih, Rosa. Iya. Ada lagi yang bertanya di sini? Ibu Siti ada masuk di grup nggak? Ini rekaman musiknya atau rekaman itu ya? Kalau rekaman ini nanti di-upload di YouTube ya. Kalau rekaman lagu nanti saya kirimkan ya di grup. Yang lalu udah pernah saya kirim. Mungkin Pak Ari bisa foto lagi ya, Pak Ari. Ya, nanti kita usahakan. Iya. Nanti itu tolong dimasukin itu. Ada yang mau masuk grup. Ada lagi yang mau bertanya nih, silakan sebelum kita akhiri malam hari ini dan kita ketemu lagi minggu depan ya.
Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa, bos kita semoga semua ya. Terima kasih. Ya Pak Alfa, selamat malam. Ya, malam. Ya.